Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Julaika. Di video kali ini kita akan belajar tentang manfaat makhluk hidup bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Ayo, siapkan dan buka buku kalian ya. Tematik kelas 4, tema 6, subtema 2, muatan IPA. Anak-anak, manusia, hewan, dan tumbuhan itu saling bergantung satu sama lain. Tahukah kamu apa saja manfaat hewan dan tumbuhan bagi lingkungan dan juga manusia? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, mari kita simak berbagai macam manfaat keberadaan hewan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. 1. Hewan sebagai penghasil bahan sandang. Kebanyakan pakaian yang berasal dari bahan baku hewan relatif lebih mahal daripada yang berbahan baku dari tumbuhan. Contohnya adalah pakaian dari wol yang berasal dari kulit biri-biri. Contoh yang lain adalah kain sutra yang berasal dari ulat sutra. Kulit hewan seperti sapi, kerbau, dan ular sering dijadikan sebagai bahan baku jaket. 2. Hewan sebagai penghasil bahan pangan. Bagian dari hewan yang sering dijadikan bahan pangan adalah daging, susu, dan telur. Daging dan susu diperoleh dari sapi, kambing, dan kerbau. Sedangkan daging dan telur diperoleh dari ayam, bebek, puyuh, dan lain-lain. 3. Hewan sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi, kambing, ataupun kerbau biasanya menjadi bahan pembuatan furnitur seperti kursi atau hiasan dinding yang berasal dari kepala rusa atau kerbau. 4. Hewan sebagai penghasil bahan obat-obatan. Bahan dari hewan yang sering dipakai untuk bahan pengobatan antara lain beberapa jenis ular sering diambil bisanya untuk bahan pengobatan. Atau cacing tanah sering digunakan untuk obat penyakit tipes. Codot atau kelelawar dimanfaatkan dagingnya untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti asma, gatal-gatal, alergi, dan lain-lain. Berikutnya, kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. 1. Tumbuhan sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan antara lain akar, batang, daun, bunga, dan biji. Contohnya antara lain wortel, tebu, daun pepaya, bunga turi, padi, jagung, dan lain-lain. 2. Tumbuhan sebagai bahan bangunan. Tumbuhan tertentu sering dijadikan sebagai bahan untuk membuat bangunan, alat rumah tangga, perabotan, dan lain-lain.
Contohnya kayu dibuat meja, kursi, kusen, lemari, dan lain-lain. 3. Tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Sebagian besar tumbuhan berkhasiat sebagai obat, antara lain daun sirih untuk mengobati gatal-gatal, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Nah anak-anak, sekarang kita jadi tahu bahwa Allah sudah menyediakan hewan dan tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah melestarikan hewan dan tumbuhan agar tetap bisa kita manfaatkan. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.